Shalom Alahim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 5 Desember 2020 kita akan belajar dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Judulnya adalah kasih yang dilarang. Kasih yang dilarang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, judulnya terkesan aneh ya, kasih kok dilarang. Tetapi ternyata memang ada kasih yang dilarang, yaitu kasih kepada dunia dan yang ada di dalamnya. Mari kita lihat dua hal penting berkaitan dengan hal itu. Yang pertama adalah larangan mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Kita baca ayat yang ke-15a. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kata dunia di sini dipakai kata kosmos. Kata kosmos itu bisa berarti perhiasan, bisa juga berarti alam semesta, bisa berarti bumi, bisa berarti umat manusia, bisa berarti hal-hal yang memusuhi Allah atau yang bertentangan dengan Allah. Atau pengertian secara lebih luas, berarti dunia sebagai tempat terjadinya masalah duniawi, seperti penderitaan, sukacita, atau hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, dan lain-lain. Apa artinya larangan mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya ini? Yaitu bahwa orang percaya dilarang terpikat atau terbelenggu oleh dunia semacam itu. Sekali lagi saya ulangi. Orang percaya dilarang terpikat atau terbelenggu oleh dunia semacam itu. Kita baca Matius pasal 16 ayat 26. Demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi kalau Yohanes mengatakan di sini melarang untuk mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya, oleh karena di Matius pun sudah ditegaskan apa gunanya mendapatkan dunia tetapi kehilangan nyawa. Tidak ada gantinya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jadi jelas bahwa orang percaya dilarang terpikat dan terbelenggu oleh dunia semacam itu. Lalu apa yang ada di dalam dunia yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Kita baca ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Rupanya yang dimaksud dengan yang ada di dalam dunia ini ada tiga hal. Yang pertama adalah keinginan daging. Ini pengertian secara umum ya. Yaitu memanjakan selera, itu ya, keinginan daging itu memanjakan selera. Ini merupakan kesenangan duniawi, itu maksudnya keinginan daging. Ya bisa berupa makan, minum, pakaian, termasuk juga seks. Jadi bisa semacam itu bentuknya yang dinamakan keinginan daging. Kemudian keinginan mata. Keinginan mata yaitu berkaitan dengan memuaskan mata.
Keinginan yang berlebihan. Contohnya, tiap saat mencari kesempatan untuk melihat ya di sosial media atau di mana-mana perhiasan. Oh, kalau sudah melihat perhiasan, ini bagus, ini indah. Oh, lain kali cari lagi begitu. Jadi memuaskan keinginan matanya melihat perhiasan-perhiasan. Tapi juga bukan hanya perhiasan, yang lain juga. Kan tidak sedikit ABG ke mall. Ke mall apa? Cuci mata katanya. Itu memuaskan keinginan mata. Kalau sudah lihat pakaian ini, wah berapa lama di tempat itu, ganti lagi tempat ini, ganti lagi, dan seterusnya ganti. Ini memuaskan keinginan mata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bahkan orang-orang yang punya duit, itu selalu melihat-lihat barang-barang yang branded ya. Barang-barang yang bermerek, yang berkualitas, itu ya dilihat di mana saja. Di sosial media apapun juga dia cari barang-barang yang branded, tas-tas atau sepatu begitu. Memuaskan keinginan mata. Kemudian yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, yaitu kebanggaan yang berlebihan. Kebanggaan yang berlebihan. Ini mengindikasikan adanya keinginan untuk mendapat kehormatan. Atau bangga sekali dengan gelar yang dia punya. Jabatan yang sedang dia emban. Atau kehebatan-kehebatan yang lain. Itulah yang dinamakan kebanggaan yang berlebihan. Yang berarti keangkuhan hidup. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika seseorang mengasihi hal-hal itu, maka dia bisa terjebak untuk mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Segala macam cara akan dia lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan tadi. Keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup. Jadi itulah bahayanya. Mengapa Yohanes mengatakan untuk jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu berbahaya sekali bagi orang percaya. Karena bisa membelenggu orang percaya dengan memakai berbagai macam cara untuk mendapatkan hal itu. Kehormatan ataupun gelar jabatan dan sebagainya. Dipakailah cara-cara yang sangat mungkin itu tidak berkenan di hadirat Tuhan untuk mendapatkan hal itu. Berbahaya sekali. Maka ada larangan mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Yang kedua, mari kita lihat alasan untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Alasan pertama itu adalah karena itu bisa menghilangkan kasih kepada Bapa. Perhatikan ayat 15b. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ternyata itu tidak bisa dicampur, Bapak Ibu. Yaitu antara mengasihi dunia dan mengasihi Bapa itu tidak bisa dicampur. Harus ada pilihan. Dan ketika orang memilih untuk mengasihi dunia, maka dia tidak akan bisa mengasihi Bapa. Dan ketika dia mengasihi Bapa, maka dia tidak mungkin untuk mengasihi dunia. Jadi tidak bisa dicampur. Itu alasannya. Mengapa Yohanes melarang jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Karena tidak bisa dicampur antara kasih kepada dunia dan kasih kepada Bapa. Harus ada pilihan. Dan ketika orang percaya memutuskan untuk mengasihi dunia, ya udah, tidak ada kasih Bapa di dalam dirinya. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena semuanya itu bukan berasal dari Bapa. Perhatikan ayat 16 tadi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Jadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Kalau bukan berasal dari Bapa, berarti sama sekali tidak akan membangun kehidupan iman dan kerohanian orang percaya. Kalau bukan berasal dari Bapa, maka tidak bisa menguatkan iman dan kerohanian orang percaya. Karena itu berasal dari dunia, maka bisa menjatuhkan iman dan kerohanian dari orang percaya. Itu persoalan yang sangat mendasar. Alasan diberikan ini karena orang percaya bisa jatuh secara iman dan kerohanian. Karena itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari dunia. Iman dan kerohanian tidak pernah bisa dibangun oleh keangkuhan hidup, oleh keinginan daging, oleh keinginan mata. Tidak bisa iman dan kerohanian dibangun dengan hal-hal itu. Dijatuhkan, iya. Oleh sebab itu, inilah sangat penting bagi kita orang percaya, yaitu alasan. Karena itu bukan berasal dari Bapa, yang berarti berasal dari dunia, dan bisa menghancurkan kehidupan iman dan kerohanian orang percaya. Alasan yang ketiga, karena itu bersifat fana. Kita baca ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia dengan segala keinginan tadi itu akan lenyap. Karena bersifat fana. Bersifat fana. Tapi perhatikan sebaliknya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kontras bukan? Kontras. Inilah alasan kenapa kita dilarang untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena bersifat fana, tidak kekal, hanya sementara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bukan berarti kita tidak boleh memiliki hal-hal dunia seperti itu. Makanan, minuman, bukan berarti tidak boleh. Ya kan kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh uang. Ya mungkin orang-orang tertentu butuh jabatan untuk satu tugas tertentu. Itu butuh. Kita tetap boleh memiliki itu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah jangan mengasihi hal-hal itu. Jangan terpikat dan terikat oleh hal-hal itu. Kita boleh memiliki uang, tapi kita tidak boleh terpikat dan terikat oleh uang. Kita boleh memiliki jabatan, tapi kita tidak boleh terpikat dan terikat oleh jabatan. Dan seterusnya, termasuk makan, minum, pakaian, gelar, kehormatan. Kita boleh memiliki, tapi jangan terpikat dan terikat olehnya. Kemudian yang ketiga, kita sebaiknya lebih fokus lagi kepada perkara-perkara kekekalan. Daripada kita fokus kepada hal-hal yang fana itu, yang sementara itu, maka sebaiknya kita fokus kepada perkara-perkara atau hal-hal yang sifatnya kekal. Bahkan kita bisa menggunakan hal-hal yang sementara itu untuk memikirkan perkara-perkara kekekalan. Kita bisa menggunakan uang. Mungkin kita punya banyak. Tuhan izinkan kita punya banyak uang. Kita bisa pikirkan perkara kekekalan. Untuk kemuliaan Tuhan uang itu. Untuk pelayanan. Untuk persembahan dan seterusnya. Pikirkan kekekalan dengan benda yang sementara itu. Dan masih banyak hal yang lainnya. Tetapi yang jelas bahwa kita seharusnya fokus kepada hal-hal yang kekal. Melebihi hal-hal
duniawi, yang fana, yang sementara. Bahkan kita bisa memakai hal yang fana itu untuk memikirkan kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi kasih yang dilarang adalah kasih yang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena itu bersifat sementara, bisa merusak iman dan kerohanian kita. Oleh sebab itu, mari kita lebih fokus lagi kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena kita bertindak sebagai orang yang memikirkan hal-hal yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami sungguh memohon kehadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa menerapkan firman Tuhan ini. Oleh karena berat bagi kami untuk tidak terikat atau terpikat dengan dunia. Kami mohon Roh Kudus menolong, membimbing, menyertai, menguatkan kami. Untuk kami tidak terpikat dan tidak terikat oleh hal-hal dunia. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa